berkaitan dengan masalah khutbah Jumat. Misalnya kalau ada seseorang yang terlambat, dia datang di sholat Jumat, ternyata dia tidak mendapatkan rakaat kedua. Dia masuk rakaat kedua, imam sudah sami Allahu liman hamidah, sudah. Beda kalau dia masuk rakaat kedua masbuk, masih dapat ruku. Kalau dia masih dapat ruku, maka dia masih dapat sholat Jumat. Dapat 1 rakaat, sehingga kalau imam salam, dia tinggal tambah 1 rakaat, selesai. Tetapi, kalau dia mendapati imam, ternyata imam sudah sami Allah liman hamidah, pada rakaat kedua berarti dia tidak dapat rakaat. Apa yang dilakukan? Kalau imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, maka dia salat zuhur, dia bangkit dan dia kerjakan 4 rakaat. Dan tidak bisa qadha, karena Jumat sudah selesai. Jumat sudah selesai. Ini di antara yang mungkin diperhatikan. Kemudian di antara sunnah-sunnah salat Jumat, di antaranya seorang ketika menuju salat Jumat pakai baju yang bagus. Ya, Rasulullah SAW pakai baju yang indah ketika salat Jumat. Dia khususkan ada bajunya yang bagus. Kalau bajunya semua bagus ya oke lah. Tapi kalau ada yang terbagus di antaranya, dia pakai untuk salat Jumat. Ya. Kemudian kalau khatib ketika khutbah Jumat, maka disunahkan dia memendekkan khutbah. Di antara fikih seorang adalah memendekkan khutbah, memperpanjang salat. Sunnahnya demikian. Sekarang banyak terbalik, khutbahnya panjang, orang pada menyelisih sunnah. Khutbahnya panjang, salatnya pendek. Akhirnya khutbahnya panjang, orang pada ngantuk mendengar, apalagi belum tidur siang, apalagi ditunggu jam 1 harus sudah masuk kantor, sehingga orang mendengarkan dengan gelisah, tidak konsen. Ya, seharusnya kebalik. Sunnahnya adalah khutbah pendek, intinya apa, poinnya apa, sampaikan, kemudian salatnya diperpanjang. Adapun yang bisa dibaca ketika seorang jadi imam salat Jumat, disunahkan ada 3 model bacaan. Pertama, rakaat pertama surat Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua surat Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah, itu surat Al-A'la sama surat Al-Ghasyiyah, rakaat pertama, rakaat kedua. Ini model pertama. Model kedua adalah rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Surat pertama Al-Jumu'ah, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Model ketiga yang juga disunahkan, pertama baca surat Al-Jumu'ah, yang kedua surat Al-Munafiqun. Rakaat kedua baca surat Al-Munafiqun. Kemudian di antara sunnah Jumat adalah berangkat di pagi hari, ya, di pagi hari. Dan ini sunnah yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin, ya, karena kesibukan kita. Ya, padahal para salaf dahulu mereka mungkin jam-jam 7 mereka sudah ke masjid, jam-jam 8 mereka sudah ke masjid. Dan itu masih berlanjut sekarang kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, orang-orang masih ada yang berangkat Jumatan masih pagi-pagi. Jam 8, setengah 8 sudah pada ke masjid, kemudian berzikir, berdoa, sholat sampai Jumat. Luar biasa ya. Ada. Tapi kalau kita di tanah air jarang, sudah langka. Tapi itulah sunnah yang ditinggalkan. Ya. Apalagi di antara sunnah, seorang sebelum pergi ke masjid di pagi hari, dia menggauli istrinya. Dia menggauli istrinya karena pahala yang besar. Seorang yang menggauli istrinya, kemudian dia mandi, kemudian dia berangkat segera pagi-pagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Tadi di antaranya seorang pakai wangian, disunahkan pakai wangian, datang hadis yang sahih, kemudian bersiwak, kemudian pakai pakaian bagus, tidak melangkai bahu orang ketika salat Jumat. Kita kalau salat Jumat ternyata di depan kita kosong, kalau kita mulai jangan kita langkah, kita bilang permisi, ya. Kalau memang ada tempat yang kosong, tapi adapun kita loncat-loncat bahu maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah penuh jangan kita paksakan. Kita masuk di areal yang terakhir kita dapatkan, ya. Kemudian dilarang ketika salat Jumat kemudian seorang bermain-main megang-megang kerikil atau menegur temannya, diam kamu. Ini juga dilarang. Ini juga dilarang, ya. Baik, permasalahan berkaitan dengan salat Jumat, ya, adalah apakah salat Jumat bisa diqadha dengan salat Asar? Ini permasalahan yang khilafnya kuat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena yang boleh diqadha adalah zuhur dengan Asar. Dan Jumat lain dengan zuhur. Mereka sebutkan perbedaan antara Jumat dengan zuhur, perbedaannya banyak. Di antara zuhur 4 rakaat, Jumat 2 rakaat. Di antaranya zuhur salatnya dengan sir, tidak ada suara, Jumat dengan bersuara. Di antaranya salat zuhur tidak pakai khutbah, Jumat pakai khutbah. Dan banyak perbedaan antara Jumat dengan zuhur. Sehingga ketika Jumat berbeda dengan zuhur, maka Jumat tidak bisa dikiaskan dengan salat zuhur. Oleh karenanya, kalau seorang di hari Jumat, dia tidak boleh menjamak takdim antara salat Jumat dengan salat Asar. Ini pendapat. Ya. Adapun sebagian ulama seperti sebagian mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak mengapa kita menjamak
Jumat dengan asar. Dan saya lebih condong pada pendapat ini. Kenapa? Karena asalnya adalah Rasulullah memberikan rukhsah, keringanan, ya, untuk menggabungkan dua waktu solat satu dengan yang lainnya. Dan Jumat dikiaskan dengan solat zuhur. Jumat dikiaskan dengan solat zuhur. Sebagai buktinya, kalau seorang terlambat solat Jumat, maka dia solat zuhur. Ya, ketika orang tidak solat Jumat, dia gantikan dengan solat zuhur, berarti kekuatan kesamaan antara Jumat dengan zuhur ada persamaannya, terutama dari sisi dalam mengambil keringanan, sama-sama untuk dijamak. Dan saya lebih condong pendapat ini, ada pembahasan saya jelaskan panjang lebar dalam buku bekal solat. Tapi saya berpendapat, jika seorang solat Jumat, kemudian dia ingin safar, atau dia ada keperluan, dia ingin safar, maka dia boleh jamak dengan solat asar. Atau misalnya ada seorang dia bersafar, kemudian dia solat Jumat bersama jamaah, kemudian dia ingin jamak dengan solat asar, boleh karena dia musafir. Jadi dia solat Jumat 2 rakaat, kemudian dia solat asar 2 rakaat. Ya, boleh, dibolehkan karena dia musafir, dia berhak untuk menjamak. Di antaranya dia boleh menjamak solat zuhur dengan asar, di antaranya dia boleh menjamak solat Jumat dengan asar dengan mengkiaskan solat Jumat dengan solat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah khilafiyah, kita berlapang dada mana pendapat yang lebih kuat.